Oke, selamat sore. Sore. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Oke, baik. Apa aja nih kegiatannya hari ini? Nggak terlalu banyak kegiatan sih kak tadi. Soalnya kan lagi matkulnya juga lagi libur kan. Jadi nggak ada mata kuliah di hari ini. Oke. Lalu tadi kesini naik apa nih? Naik kendaraan pribadi sih. Ada kendala nggak selama perjalanan ke sini? Ada sedikit. Apa nih kalau boleh tahu? Apa ya tadi? Ban motorku bocor sih. Oke. Pas sudah deket atau gimana? Kok tiba-tiba? Masih dekat sekitaran rumah sih tadi kebetulan. Tapi aman? Aman, sejauh ini aman sih karena udah ditambal juga. Oke. Sebelumnya perkenalkan, aku Anissa Niken Syawitri sebagai terapis pada sesi modifikasi perilaku hari ini. Kamu bisa manggil aku Anissa dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nawi Lestari, bisa dipanggil Hana. Aku sebagai pengamat di sini. Boleh perkenalkan namanya? Oke, perkenalkan nama saya Nadia Ritutulasana. Biasanya dipanggil Nadia aja. Oke, Nadia. Kenapa nih mau datang ke sesi terapis hari ini? Ada permasalahan apa yang kamu punya? Oke, untuk permasalahannya jadi gini kak, kan di saat aku kayak punya beberapa masalah atau lagi stres, pusing, itu pelariannya itu selalu ada di kafein atau kopi. Jadi saat kamu merasa stres, kamu selalu mencari ketenangan dari minum kopi atau kafein. Iya betul sekali. Kalau boleh tahu sudah berlangsung berapa lama? Kalau berlangsung berapa lama mungkin udah di sekitar 4 tahunan lebih deh kayaknya. 4 tahunan lebih. Biasanya berapa kali minumnya? Intensitasnya berapa banyak? Kalau berapa banyak itu nggak nentu ya. Kalau seperti yang saya bilang tadi, kalau di waktu-waktu stres tertentu aja kalau aku minum kopi itu tadi. Biasanya kopi apa ini yang diminum? Biasanya espresso, americano, dan itu bisa sampai double shot, triple shot gitu. Apa yang kamu rasain ketika kamu minum kopi? Yang aku rasain itu kayak tenang gitu seketika, kayak nyaman gitu. Cuma ini ya, sementara aja. Sementara aja tuh. Oke. Sebelum kita lanjut ke sesi terapi yang lebih dalam, ini ada lembar persetujuan yang berisikan terkait beberapa hal yang harus diperhatikan, dan ini bersifat rahasia. Boleh dibaca dulu dan kemudian diisi biodatanya dan ditandatangani. Di sini Bu.
dulu ya. Oke, kita lanjut. Tadi kamu ngerasa kalau lagi stres pasti pelariannya ke kopi. Iya. Nah, biasanya ngopi kemana nih? Kalau boleh tahu. Biasanya ke coffee shop terdekat sih, kalau kayak di tengah kota gitu sih biasanya. Oke. Yang biasanya kamu minum kopi apa? Yang ini kah? Kafeinnya lebih dominan tinggi atau gimana? Yang kafeinnya tinggi itu. Seperti itu. Oke. Efeknya setelah kamu minum kopi apa? Yang kamu rasain gimana? Efek aftertaste-nya gitu ya. Gitu. Biasanya itu jantung itu lebih kayak berdebar-debar deg-degan, kayak memompa secara cepat gitu kan. Terus juga ada tremor juga. Ini ya dampaknya ke fisik ya. Iya betul. Terus pikiran kamu jadi tenang nggak setelah minum kopi? Tenang, kalau tenang sih tenang ya Kak, kayak nyaman banget bahkan. Tapi Tapi itu hanya kayak ya tenangnya tuh hanya di coffee shop itu aja. Kalau setelah keluar itu kayak, karena kan udah nggak konsumsi kafein itu tadi, jadinya ya balik lagi stresnya gitu. jadi setelah selesai nggak minum kopi rasanya balik lagi stresnya. Ya, betul. Oke, kalau gitu kita coba carikan gimana caranya untuk kamu mengurangi kecanduan kafein ya. Oke, sebentar. Belakangan ini ada yang kamu pikirin nggak? Belakangan ini ada sih Kak, kayak tentang tugas-tugas gitu sih. Seberapa stres? Banget. Dan berhubung kita lagi di kafe, kita Iya. mau lihat respon kamu. Oke. Sekarang saat ini apa yang kamu pikirkan? Karena kita ada di kafe. Tadi kamu bilang ngerasa stres. Apa yang Iya. kamu pikirkan pertama kali saat di kafe ini? Pertama kali masuk cafe itu kayak bawaannya tuh pengen pesen coffee gitu, americano atau apa itu yang kafeinnya tinggi. Oke. Itu selalu ketika kamu ke coffee shop itu belinya itu? Iya, kadang itu kalau stresnya terlalu nggak terlalu banget itu bisa saya biasanya tuh beli yang kayak cafe latte, itu kan masih ada kafeinnya tapi kan ada campuran susunya sedikit gitu kan. Oke, perasaan kamu sekarang gimana? Perasaan hari ini ya, Yang kamu rasain detik ini juga? rada pusing sih karena deadline tugas itu sih. Oke, kita bakal coba lihat respon kamu dulu ya. Ya. Kebetulan sekali saya sudah memesankan ini. Oke. Apa yang kamu pikirkan pertama kali ketika saya mengeluarkan kopi? Pengen minum. Oke, respon awal kamu. Ya. Perasaanmu? Apa yang kamu rasakan ketika saya mengeluarkan kopi ini? Perasaanku jadi deg-degan sih sebenarnya. Tapi pengen minum. Boleh nggak? Oke, jadi kamu rasa efek dari yang biasanya kamu suka ngopi itu muncul? Iya. Berdebar, terus apa lagi? Apa yang kamu rasain? Itu aja sih kan. Berdebar aja. Iya.
Oke, sekarang kita coba kopi ini tetap ada di depan kamu, tapi kamu tarik nafas perlahan. Reaksimu apa? Setelah kamu tarik nafas, apa yang kamu rasain? Coba. Kita coba tarik nafas dulu kan. Oke, hitungan 3, 2, 1. Silahkan. Oke, sekarang gimana perasaanmu? Masih deg-degan sih sebenarnya. Masih. Ya. Ada perasaan ingin minum? Iya, ada. Air. Oke. Duduk. Oke, sekarang saya juga punya air. Sekarang kamu pegang airnya. Coba minum perlahan. Minum perlahan. Minum perlahan. Sambil memperhatikan kopinya. Oke, cukup. Apa yang kamu rasakan? Sedikit lebih tenang. Tapi keinginan kamu minum kopi berkurang apa masih? Mulai berubah atau tidak? Ada perubahan atau tidak setelah kamu meminum air sambil menatap kopi? Sedikit ada perubahan juga sih Kak. Apa yang? Karena deg-degannya juga hilang. Maksudnya bukan hilang yang langsung hilang, enggak. Maksudnya lebih berkurang gitu. Sekarang coba kamu pejamkan matamu sambil tarik nafas. Rasakan detak jantung. Oke, cukup. Apa yang kamu rasakan sekarang? Masih sedikit deg-degan itu sih Kak. Oke. Coba sekarang kalau kamu lagi stres, fokusnya minum air. Ini diminum. Iya, Berarti ini nggak usah ditatap lagi. nggak usah. Iya. Gimana responmu? Respon tubuhmu gimana? Sama pikiranmu? Jadi lebih tenang sih. Masih kepikiran kopi? Karena nggak ngeliat kopi jadi nggak kepikiran. Oke. Berarti yang bikin kamu kecanduan kopi itu karena kamu sudah mendoktrin pikiranmu. Kalau kamu lagi stres pasti harus minum kopi. Ternyata setelah kamu coba barusan, ketika ada kopi di hadapan kamu ngerasanya saya pingin kopi itu, ingin minum, perasaan ingin minum. Kemudian setelah saya beri opsi air mineral, saya suruh minum sambil menatap, kamu masih ngerasa pingin tapi tidak seingin sebelumnya. Iya betul. Kemudian setelah ini kopinya saya singkirkan, kamu ngerasa mendingan, Iya. ngerasa lebih nyaman. Ada rasa nyaman juga sih di situ. Apa sudah tidak berdebar, maksudnya tidak separah tadi? Iya, sedang tidak separah tadi. Jadi respon kamu sudah mulai berkurang.
karena tadi percobaannya masih aman, masih bisa. Gimana kalau sekarang saya dan rekan saya tinggal, tapi tetap saya beri stimulus kopi tersebut dengan air mineral tadi ya. Kopinya? Silahkan, nanti kamu coba terapkan apa yang tadi kita praktekkan. Kamu coba jika sendiri, karena tadi saya memantau kemungkinan kamu ngerasa terawasi kan. Nah, sekarang kita coba dalam waktu kurang lebih 10 menit. Entah kamu mau ngapain, mau scrolling atau ngerasa apa, intinya saya kasih kopi dan air mineral di dekat kamu. Kita lihat gimana reaksi kamu nanti. Oke, kita mulai dari jam 5 lebih 8. Ya, 10 menit lagi kami akan kembali. Oke. Silahkan.
kembali. Udah 10 menit nih. Gimana? Masih ke distract? Masih ke distract sih kak. Bahkan tadi kalau sendirian itu ada tremornya juga. Coba diceritain tadi selama 10 menit apa yang kamu lakuin? Tadi kan sempat ada apa namanya jantung berdebar juga kan, terus ketambahan ada tremor sedikit tadi. Jadi yang aku terapin dari yang tadi kakak ajarin itu aku minum apa namanya tarik nafas terus minum air putih. Nah kan aku pakai cara itu tadi kalau sendirian itu kan rasanya tuh kayak masih, tapi karena aku ada gadget jadi aku buka gadgetnya terus aku scroll sosmed itu bisa ngurangin juga sih kan, lumayan ngurangin juga, ngebantu. Tapi masih sempat tadi minum kopinya? Enggak sih. Enggak. Berarti nih masih ada perasaan ingin minum kopinya? Masih sih, Tapi enggak ini tadi ya, awal-awal. Iya betul. Oke. Sejauh ini udah ada yang pernah kamu lakuin belum untuk mengurangi kopinya itu? Sejauh ini tuh aku cuman kayak apa namanya kayak lebih ngesibukin diri itu sih, tapi itu kurang esensial menurutku. Ini ya tetap kepikiran kopi ya. Tapi intensitasnya nggak sebanyak ketika kamu nggak sibuk. Maksudnya kayak lagi stres terus lagi nggak banyak ini kegiatan, kamu muncul perasaan ingin minum kopi. Masih ingin sih. Gimana yang kamu rasain setelah minum kopi? Biasanya minum kopi, sekarang kita coba minum air mineral, gimana rasanya? Sebenarnya air mineral itu juga apa sih namanya kayak segar banget kan, sama kayak kopi kalau americano itu kan kopi banget, tapi kalau waktu diminum kan juga segar, jadinya lebih nyaman gitu. Mungkin menurut saya kalau kopi itu segar tapi kurang baik di kesehatan, tapi kalau air mineral kan segar tapi masih baik di kesehatan gitu kan. Oke. Jadi udah mulai kelihatan apa belum perubahannya? Mulai kelihatan sih. Coba dijelaskan. Kayak di awal tadi kan aku sempat apa namanya deg-degan ya waktu melihat kopi kan. Terus tadi disuruh apa namanya dengan coba minum air mineral gitu kan. Ternyata lebih berkurang gitu kan rasa deg-degannya atau was-wasnya. Terus tremornya tadi waktu aku tremor juga aku kasih air mineral itu lebih better gitu lah, lebih berkurang rasa tremornya, bahkan udah bisa sampai hilang, soalnya kan tremornya nggak terlalu yang tremor banget gitu sih. Dan ditambah dengan tarikan nafas gimana? Jadi lebih nyaman atau rileks? Jadi rileks sih, dibantu tarikan nafas itu tadi. Berarti tadi selama 10 menit tidak meminum kopi sama sekali? Iya, tidak. Tapi tadi sempat mau minum sih kak. It's okay. Mungkin itu kayak respon pikiran kamu, diri kamu itu karena belum terbiasa. Jadi nanti kita coba lagi. Biar kamu tidak terlalu fokus ketika stres tuh, fokusnya lari ke kopi. Sekarang kalau kita coba hilangkan kopinya, tapi dengan tetap air bubuk,
Mungkin kita refill dulu. Kopinya kita hilang. Kita lihat gimana perbedaan tadi ketika masih ada kopinya di depan kamu dan ketika sekarang sudah nggak ada kopinya sama sekali. Oke. Apakah masih sama? Kita kasih waktu sekitar 10 menit ya. Dimulai dari sekarang. Jadi kita tinggal dulu ya. Nanti kita lihat progresnya bagaimana. Oke.
Oke, kita kembali. Gimana? Ceritain dong. Oke, jadi waktu nggak ada kopi ya, jadi kayak lebih tenang sih. Soalnya masih ada deg-degannya. Maksudnya deg-degannya itu kan karena stres itu tadi kan. Terus stresnya kan karena sebelumnya kan ada melihat kopi itu tadi kan. Nah terus saya coba buat terapi pakai air mineral, dan itu ngurangin banget sih kan. Udah tenang. Oke, jadi setelah kopinya saya hilangkan dari hadapan kamu ngerasa lebih baik dari ketika masih ada kopinya. Tuh. Rasanya udah lebih nyaman. Lebih nyaman banget sih. Tapi tetap pikiranmu masih ini. Pikiranku tetap pingin kopi. Tadi kita udah coba kurang lebih 20 menit ya. Iya. Dari yang masih ada kopinya sampai menghilangkan kopi. Nah, kan tadi kamu disambi ini ya, kesibukan scrolling. Nah, sebelumnya ketika kamu ingin ngopi, apa yang kamu lakukan? Maksudnya kayak ketika stres, kan pasti kamu katanya nyari kopi. Iya. Nah, yang pas kamu lakukan setelah minum kopi, yang kamu lakukan bersamaan, itu apa? Apakah juga scrolling? Iya, scrolling juga. Apa ada perbedaan sebelum kamu minum kopi dan minum air mineral tapi tetap scrolling? Ada perbedaannya. Boleh diceritakan? Kalau minum kopi sambil scrolling itu emang bikin tenang kan Kak. Tapi setelah aku scrolling itu baru kerasa, maksudnya setelah kopi itu habis atau aku udah selesai scrollingnya, itu baru kerasa deg-degan banget, bahkan tremor itu bisa yang tremor banget di situ. Terus kalau udah kafenya kan udah habis, jadinya stresnya balik lagi gitu. Oke, lalu ketika kamu bandingkan mengonsumsi air mineral sambil scrolling daripada meminum kopi, gimana? Kalau air mineral ini sambil scrolling itu tadi jauh lebih tenang sih Kak. Buat masalahnya juga buat stresnya juga berkurang juga sih, sedikit berkurang. Oke. Sebelumnya kalau minum kopi tanpa melakukan aktivitas lain pernah? Hanya minum kopi aja, duduk minum Pernah. kopi. Itu sambil apa? Memikirkan sesuatu atau gimana? Kebetulan waktu itu kan minum kopinya kayak di coffee shopnya itu sekitar ada tamannya gitu kan. Anggap aja outdoor lah ya, outdoornya coffee shop itu tadi. Nah di situ kayak ya ngelamun aja, soalnya kan di situ banyak kayak pemandangannya juga pas buat Tanpa HP? iya tanpa HP. Oke. Karena tadi kau ngasih merasa masih ada ya efek ini ya, pengen minum kopi Masih Kalau kita coba
tanpa melakukan aktivitas lain bagaimana? Boleh dicoba aja. Oke. Percobaan kali ini coba kita gunakan semua distraksi seperti handphone atau apapun. Mungkin aku bakal ngasih satu kertas ya. Sebentar saya ambilkan dulu. Kali ini bagaimana kalau kita coba mengganti aktivitas scrollingmu dengan journaling? Oke. Journaling. Jadi kita mau coba untuk juga mengurangi rasa stresmu. Kita cuma menyediakan air mineral. Tanpa handphone, jadi kita kasih kertas. Nah, di kertas ini kamu bisa tulis apapun yang sedang kamu pikirkan. Hari ini apapun yang kamu pikirkan, hal random apapun silahkan kamu curahkan di dalam kertas ini. Anggap saja kayak kertas ini tuh teman cerita kamu. Jadi untuk menghilangkan distraksi ini juga ingin kopi kan tadi bilangnya kamu kalau stres pengen kopi, jadi kita coba padankan dengan air mineral, konsumsi air mineral, terus journaling. Tadi kan masih dengan menggunakan handphone, masih scrolling. Menurut kamu berkurang, tapi rasa stresnya masih ada kan? Iya. Oke. Sekarang kita coba menggunakan percobaan ini ya. Ini kertasnya. Oh ya, ini juga saya beri permen. Handphonenya saya ambil ya. Oke. Ini harus tulisan atau gambar boleh? Bebas. Apapun yang kamu ingin lakukan di kertas itu silahkan. Kita beri waktu kurang lebih 10 menit aja ya. Ya. Apa terlalu panjang? Enggak sih. Oke. Kita beri waktu 10 menit. Sama seperti tadi, kita tinggal dulu untuk melihat agar kamu bebas berekspresi juga. Nanti kita kembali lagi lihat progres selanjutnya, oke? Oke, kita mulai dari sekarang ya. Kami tinggal dulu. Iya.
Dan ruangan kita kan nggak sebetulnya akhirnya laptop dibawa keluar taruh di kamar itu ada anak kecil lewatannya di mana itu pasti hubungannya sama anak kecil itu dulu zaman dulu sabuknya mana deh gue juga
kita kembali. Gimana 10 menitnya? Sungguh menyenangkan. Gimana perbedaannya sama yang sesi-sesi sebelumnya? Dari sesi pertama, sesi kedua yang tadi. Kan sesi pertama masih ada nih, masih ada kopi, air mineral sama masih megang HP. Iya. Terus yang kedua kita hilangkan kopinya, jadi cuma ada air mineral dan HP. Terus yang ketiga, yang sekarang kita cuma menyediakan air mineral sama 1 lembar kertas dan pulpen. Gimana perbedaannya? Perbedaannya sangat signifikan sih menurutku Kak. Dari awal yang lihat kopi aja sambil dikasih air mineral itu kan masih ada rasa deg-degannya. Tapi kan dengan terapi atur nafas sama minum air mineralnya itu sedikit berkurang karena tadi kan nggak ditinggal ya yang sesi pertama. Sesi kedua kan karena ditinggal dan konsepnya sama kayak yang tadi yang sesi pertama, memandang kopinya, tetapi kan ada bantuan dari gadget itu tadi kan. Nah di situ waktu ditinggal sendiri kan tadi sudah saya jelaskan kalau ada rasa deg-degan was-was atau gimana itu tadi, terus ada tremornya juga kan di situ. Tapi aku terapi yang tadi ke air mineral dan itu cukup berkurang ya, maksudnya cukup berpengaruh lah di situ. Nah untuk sesi ketiga ini kan tanpa ada kopi ya di sekitar saya, tanpa ada kopi dan ada 1 kertas dan itu menurut saya membantu sekali. Jadi rasa stresnya sama beban ingin minum kopinya berkurang? Berkurang, ke distract Kak. Ke distract apa? Ke distract dari kertas ini tadi. Jadi sekarang menurut kamu yang lebih efektif yang mana? Menurut aku yang lebih efektif itu yang sesi ketiga itu tadi sih Kak. Yang pakai kertas itu tadi sama air mineral, tetap ada air mineralnya. Oke, karena tadi kita udah melakukan beberapa percobaan dan ternyata yang lebih berhasil di percobaan yang ketiga yang hanya memakai air mineral dan 1 lembar kertas tanpa HP, tanpa distraksi HP. Oke, mungkin dari saya itu sudah cukup bagus. Mungkin bisa kamu terapkan lagi nanti ketika kamu ngerasa sedang stres atau banyak pikiran. Coba kamu luangkan waktu untuk atur nafas kamu, lalu sediakan air mineral diminum, kemudian gunakan 1 lembar kertas sebagai media untuk menyalurkan stres kamu. Nanti bisa dicoba lagi di rumah selama 1 minggu ke depan. Kamu coba rasakan perbedaannya sebelum kamu menerapkan perilaku ini dengan sebelumnya. Apa yang kamu rasakan, silahkan nanti kamu tulis di lembar untuk progres kamu. Nanti kita kembali bertemu di sesi konseling selanjutnya untuk lihat perkembangan kamu dengan metode perilaku yang telah kami berikan. Oke, mungkin sekian dulu dari sesi modifikasi perilaku hari ini. Terima kasih sudah hadir dan berkenan mencoba beberapa perilaku untuk mengurangi permasalahan kamu. Sekarang silahkan bisa meninggalkan. Terima kasih.